Az-Zaidiyah atau yang lainnya, ataupun dengan kelompok Al-Khawarij, kelompok ISIS yang mengkafir-kafirkan pemerintah, atau berbeda dengan kelompok Al-Jahmiyah yang menafikan sifat dan turun kepadanya Al-Mu'tazilah dan Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah di zaman now banyak, dan juga dari kelompok Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, dan juga kelompok-kelompok As-Sufiyah yang bermain-main pada suluk, pada akhlak. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari mereka. Ini usul dari dakwah as-salaf, ahli sunnah wal jamaah, as-salafus saleh. Maka dipertanyakan jika ada dai, apalagi belajar dengan imam muhaddis Muqbil Al-Wadi'i, ataupun belajar dengan Syekh Rabi di Jami'ah Islamiyah, ataupun Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya. Kemudian entah apa yang menyebabkan di saat berdakwah di Indonesia bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain, dengan hizb kelompok yang lain, sehingga usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah at-tamayyuz dari kelompok-kelompok firaq ad-dhalah, dari kelompok-kelompok al-hizbiyah yang notabene mungkin mengaku kelompok ahli sunnah dan mengatakan Allah di atas langit dan berjenggot seperti kita dan celananya cingkrang, namun dari kelompok as-saruriyah, dari kelompok at-takrib yang ingin mendekatkan sunnah kepada bid'ah. Maka siapa yang mendekatkan antara kita dengan roja? Waktu dulu murid-muridnya Syekh Muqbil masih menjadi muridnya Syekh Muqbil, maka keras itu televisi dilempar saja oleh batu. Maka kemudian banyaknya bergabung dengan mereka, akhirnya tidak ada yang mendekatkan kepada roja kecuali tokoh tersebut. Maka kita pun kaget mendengar di Yaman, sampai murid-muridnya yang kecil yang sekarang dibesarkan dari Aceh, saya tanya langsung karena datang kepada kami ziarah. Semua datang untuk penyebutan nama-nama mungkin di majelis yang lain. Maka kami tanyakan langsung di depan mereka, kalian mengatakan roja itu baik, dari mana? Bukankah telah dinasihati oleh Syekh Rabi? Tidak cukup nasihat dari Syekh Rabi, padahal Syekh Rabi telah menyebutkan di banyak jalsah bahwa barang siapa yang masih mengikuti roja, maka dia itu tidak ihtiram kepada manhaj salaf. Karena roja ma'ruf, mengambil gambar bernyawa, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di antaranya adalah menjauhi gambar bernyawa. Dan begitu pun melihat kepada perempuan, dan dalam dars ikhtilat dengan perempuan dan sebagainya, itu manhaj Ahlussunnah bertolak belakang dengan itu. Maka bagaimana dijadikan jembatan antara kita dengan roja? Dijawab dengan polos. Itu kalau tidak ada radio roja dan yang lainnya, tukang-tukang beca dan yang lainnya akan semakin sesat. Tapi dengan adanya radio-radio roja dan sebagainya, maka mereka alhamdulillah sambil ngegoes mendengar FM-nya. Itulah kami kaget di tahun 2000 sekitar 10 ataupun sekian mereka datang ziarah, ternyata ini yang melaksanakan takrib antara ahlu sunnah dengan roja, yang akhirnya mereka tenggelam padanya. Dan bisa dilihat sekarang bagaimana malah yang tadinya lempar saja televisi, sekarang sudah tampil di televisi. Dan teman kita di Tasik malah sudah mempunyai televisi sendiri. Tahu maknanya siapa yang di Tasik? Sama dari murid Syekh Muqbil juga. Dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Kalau saya pulang, itu televisi yang ada di rumah mau saya kampak. Ternyata dia pulang bergabung dengan orang-orang sururiyun dan roja,
Bahkan sekarang di Tasik ada channel televisi sendiri selain dari punya mereka. Maka bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana asar yang ada belajar dengan para ulama? Itulah kenapa di sini disebutkan tadi di dalam ayat Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Please, berpegang teguh, keep the faith. Berpegang teguh dengan al-jamaah. Maka di sini mereka yang melaksanakan takrib kepada roja, al-jaza min jinsil amal. Maka akhirnya mereka balasannya seperti ucapan Allah, nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami palingkan dari jalan yang hak tadi. Dan juga falamazagu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka mencari-cari, mereka akhirnya dipalingkan dari jalan yang hak. Dan mereka tidak kurang-kurang datang ke kami telah duduk dengan Syekh Robi. Bukan hanya sembarangan mereka berbicara, Roja punya kebaikan, kenapa kita tidak bergabung dengan mereka, ataupun dakwah kita seperti mereka. Mereka telah pulang dari Syekh Robi, namun tidak puas dengan fatwa yang ada. Maka oleh sebab itu, jika Syekh Robi kemudian mencela seperti celaan yang ada, maka please jangan ditakwilkan, oh itu kan tergantung yang masuk kepada Syekh Robi. La. Syekh Robi telah mengetahui siapa orang ini gerangan dari semenjak perang jihad tahun 2000. Telah mengetahui dari telepon dan sebagainya, dan meminta fatwa telah diketahui. Dan file-file yang masuk telah diketahui. Jadi please, dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil dari ucapan jarh para ulama, jangan diambil sepihak, jangan subjektif. Karena saya mencintai beliau, ya sudah, para masyayikh yang mencela beliau ini dibatalkan. Dan para masyayikh yang dengan beliau diunggulkan. Tidak, kita harus objektif. Sebelum kita masuk kepada permasalahan al-jarh wa ta'dil dari para ulama ini saja, kita melihat gerak-geriknya. Mulai dari datang ke Indonesia dan bergabung dengan dai-dai roja banyak, tidak usah disebutkan namanya. Dan ini kenyataan dan dipersaksikan. Dan akhirnya dia menjadi penjembatan. Dan akhirnya dari murid-muridnya ngomong sendiri langsung di klinik saya seperti itu. Bahwa Roja mempunyai kebaikan dan bahkan mengklaim saya, kamu Said gak tahu dakwah. Bahwa kamu duduk diaman terus 17 tahun. Jadinya dakwah kamu kaku. Di YouTube pun gak ada gambar. Apalagi tampil ke televisi. Coba gaulah jalan-jalan ke Saudi. Nah, di Saudi kamu lihat para ulama ada di layar-layar TV. Itu paling subuhatnya. Padahal kembali kepada usul al-ahadits dan yang lainnya, itu berbicara masalah lain. Alhasil, inilah yang ada dari ayat tadi. Diperintahkan kita semuanya untuk berpegang teguh kepada al-jamaah. Jika kita tidak berpegang teguh kepada jamaah, maka balasannya tadi. Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Kita bisa akan jadi tersesat. Dan akhirnya sekarang sudah semakin jauh. Kasihan. Maka orang-orang yang dia cela dulu dari Wihdah Islamiyah dan sebagainya, akhirnya menjadi satu tim. Dan yang lainnya akhirnya menjadi satu tim. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, dakwah kita adalah dakwah yang tamayyuz. Dakwah yang menjadi penjeda. Maka kita tidak bergabung dengan kelompok-kelompok hizbiyah, seruriyah yang mengutamakan pembagian uang dari Jam'iyah Ihya Uturoth dan juga kelompok roja yang bermudah-mudahan tentang permasalahan pengambilan gambar bernyawa
dan juga dakwah mereka yang intinya sururiyah, seperti gembong mereka yang membela-bela dari Ihya Uturath, Ma'ruf, Duktur, dan begitupun dakwah-dakwah yang lainnya, Jama'atut Tabligh dan sebagainya. Alhasil, dakwah yang diperintahkan oleh Allah ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhahal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang merupakan ibadah karena datang dengan fi'lun amr, ud'u. Dan Allah berfirman, hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Di dalam surat Yusuf pun Allah berfirman bahwa Nabi mengatakan ini adalah jalan dakwahku. Aku bersama orang-orang yang berdakwah denganku. Ala basirah ana wa man ittaba'ani. Maka dakwah adalah ibadah. Di saat kita menyeru kepada manusia dan mengajak manusia untuk bergabung dengan kita, maka itu adalah ibadah. Kalau dia adalah ibadah seperti pendalilannya tadi 2 ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan juga ana wa man ittaba'ani, maka kedua ayat ini menunjukkan dakwah itu ibadah. Kalau dakwah itu ibadah, maka langkah-langkahnya, step-stepnya, dan juga metode-metodenya harus tauqifiyah, harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak semau gue. Maka berpikir dakwah, bagaimana agar dakwah kita ini makin tersohor dan makin, maka bergabung dengan kelompok demikian, bergabung dengan kelompok demikian. Tambah lagi huburi asah, ingin naik dan naik kepada apa yang ada sekarang. Maka akhirnya ditambah, dan begitulah keadaannya sekarang. Maka oleh sebab itu, dakwah ini tauqifiyah, semua metodenya, semua sistemnya dikembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu dari sistem dakwah ahli sunnah? At-tamayyuz minal firaq ad-dhallah. Kita harus menjeda dari kelompok firqah ad-dhallah. Maka pendalilan dari Al-Quran telah kami sebutkan, tinggal pendalilan di dalam hadis. Adapun pendalilan di dalam hadis maka banyak. Di antaranya hadis yang datang dari berbagai sahabat, di antaranya Anas ibnu Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Wa hiya al-jamaah." Di dalam hadis Anas disebutkan kaum muslimin akan terpecah seperti kelompok al-Yahud dan Nasara, bahkan lebih banyak. Bagaimana perpecahannya? Lebih banyak menjadi 73 golongan. Dan 73 golongan di sini kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di api neraka, hanya satu yang selamat. Dikatakan wahia al-jamaah. Di riwayat Anas ibnu Malik disebutkan apa itu yang satu itu, al-jamaah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Qatadah an Anas. Maka Qatadah dia Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'i yang thiqah, imam dan buta. Maka dia min asbatinas dari Qatadah, periwayatan dia dari Qatadah sangat kuat. Maka hadis ini sanadnya sahih. Apa maknanya di sini yang selamat disebutkan al-jamaah? Sesuai tidak dengan ayat tadi? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa tafsir Ibnu Mas'ud? Jami'an bihablillah apa? Al-jamaah. Maka berpegang teguhlah kalian dengan al-jamaah. Sama seperti ucapan Nabi di hadits Anas. Siapa yang selamat itu? Al-jamaah. Dan telah datang di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, yang lafadznya lebih description lagi. Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Qila man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Maka mengganti jamaah dengan ma ana alaihi wa ashabi. Maka
kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di api neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang ada padaku dan pada sahabatku. Lafaz yang spesifik ini sangat baik menjelaskan makna jamaah, apa-apa yang ada pada Nabi dan para sahabatnya. Maka hadis ini meskipun spesifik, namun di sanadnya dhaif dari Abdullah bin Amr bin Al-As, karena ada Abdurrahman ibnu Yazid al-Ifriqi, yang mana dia rawi yang dhaif. Namun bisa terang